Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurianti Winata, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Kali ini akan membahas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bob Allard mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Berdasarkan kutipan tersebut, menyiratkan makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang utama yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika, di mana etika merupakan dasar dalam pengambilan keputusan, karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, harus diperhatikan juga keberpihakan pada murid, dan keputusan itu nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya 1. Berpikir berbasis hasil nilai, 2. Peraturan dan rasa peduli, dan yang ketiga, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Nilai-nilai yang dapat saya pegang ketika saya melakukan pengambilan keputusan adalah apapun keputusan yang saya ambil harus mengutamakan keberpihakan pada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja dengan memperhatikan segi nilai kebajikannya. Selanjutnya, keputusan yang saya ambil diharap dapat memberikan dampak yang positif pada lingkungan sekolah, yang mana bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya perselisihan dan kesalahpahaman yang dapat membuat tidak nyaman. Dalam proses pembelajaran, berkaitan dengan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa memberikan contoh teladan yang baik dan peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekolah, serta mengatasinya dengan baik. Yang utama, dalam keputusan yang kita ambil, hendaknya mengutamakan keberpihakan pada murid, bersumber pada nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang kita ambil senantiasa adil dan tidak bersifat subjektif. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut kutipan George Wilhelm Friedrich Hegel di atas bermakna bahwa orang yang memiliki pendidikan akan mengutamakan etika. Dengan berkarakter dan beretika, maka segala hal akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan akademis saja, tetapi juga tidak kalah penting yaitu pembentukan karakter dan mempersiapkan individu yang bijak dalam mengambil keputusan. Koneksi antar materi yang pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sesuai dengan semboyan yang diucapkan oleh KHD, yang pertama Ingarso Sungkulodo bermakna bahwa filosofi ini menegaskan kita sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan teladan yang terbaik di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso bermakna bahwa filosofi ini menjelaskan kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam pengambilan keputusan harus mampu memberdayakan kolaborasi musyawarah yang dapat membangun kerukunan antar murid dan rekan sejawat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di mana filosofi ini menegaskan kepada kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam pengambilan keputusan harus dapat mendorong kolaborasi dan dapat meningkatkan kinerja rekan sejawat dan juga semua murid. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Yang berikut ini adalah nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, kedua, mandiri, ketiga, kolaboratif, keempat, reflektif, dan yang kelima, inovatif. Dengan adanya nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak ini, hendaknya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Selain itu, nilai-nilai seperti integritas dan juga empati mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan agar keputusan yang dihasilkan etis serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja atau analisa dan evaluasi keputusan, sedangkan coaching membantu dengan memberikan umpan balik dan perspektif tambahan. Coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Dengan coaching dapat memberikan bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan pengujian keputusan pun akan lebih baik jika menggunakan kompetensi tersebut. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam hal ini, guru yang menyadari dan dapat mengelola aspek sosial emosional mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan juga adil, khususnya dalam kasus dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa dan juga koleganya. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus moral atau etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik seperti kemanusiaan, tanggung jawab, keadilan, keselamatan, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lainnya akan sangat mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan, baik berupa dilema etika maupun rujukan moral. Karena nilai-nilai ini akan mendasari kita sebagai pendidik dalam mempertimbangkan ketika ada benturan nilai yang muncul di dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Kita harus bisa membedakan mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang bisa dikatakan positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang selalu membangun persepsi bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda dan orang lain adalah mitra. Tugas sebagai seorang pendidik adalah membantu semua murid menemukan jati diri dan dapat mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut dapat mendorong kolaborasi antara murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan yang positif, budaya positif, kondisi aman dan nyaman akan tercipta jika kita menerapkan budaya positif, yang mana budaya positif ini dapat terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para warga sekolah. Ketika membuat kesepakatan, sebagai pendidik harus terampil dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berdasar pada nilai kebajikan. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan seringkali muncul apabila tidak terjalin komunikasi yang baik dan keterbukaan di dalam lingkungan sekolah. Di dalam pengambilan keputusan, kita harus peka dan jeli dalam menganalisa apakah itu termasuk kasus dilema etika ataukah bujukan moral. Mana yang lebih tepat dalam menggunakan prinsip and-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking di dalam penyelesaiannya. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar kita bisa memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, yang pertama kita harus lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu kesiapan minat dan profil belajar murid. Ketika sudah diketahui, maka kita dapat menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid, baik dari konten, proses, dan produk, sehingga merdeka belajar dapat terpenuhi. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya memberikan teladan yang baik bagi murid. Ketika mengambil keputusan, kita harus berhati-hati karena hasilnya akan berkaitan secara jangka panjang dan berdampak pada masa depan dan kehidupan murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid-murid dapat terpengaruhi dengan baik. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul
Kesimpulannya, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran penting memiliki keterampilan dalam mengambil suatu keputusan sehingga mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid. Kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal agar terwujudnya generasi yang unggul, berkarakter, cinta lingkungan, dan berprofil pelajar Pancasila. Tiga, kesadaran penuh atau mindfulness sangat diperlukan dalam setiap mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila, ada bujukan moral dan dilema etika yang harus kita hadapi. Untuk itu diperlukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya pada materi 3.1 ini tentang penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan adalah sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Sebuah kasus dapat dikatakan dilema etika, benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila benar lawan salah. Hal di luar dugaan saya, apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan lagi karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan terkait dilema etika. Akan tetapi, saya belum berpikir bahwa masalahnya antara benar dan benar. Saya hanya menyamaratakan setiap masalah yang timbul tanpa mengetahui perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa memiliki bekal dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta dapat mengontrol murid sepenuhnya. Tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, sangat penting mempelajari modul ini sebagai seorang individu ataupun seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak, yang justru akan menimbulkan masalah baru.